Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sekalian, topik kita adalah anugerah bertemu Ramadan. Di dalam teori Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kemudian dinamakan suluk, terindah posisi kita itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat yang itu mewujud dalam bentuk sujud. Aqrabu ma yakunu bihil abdu inda rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah pada waktu dia sujud. Kenapa? Tidak ada hijab antara orang sholat dengan Allah. Karena itu kita dilarang, meskipun 40 tahun harus menunggu, jangan melintasi saf. Kenapa? Tidak ada hijab, tidak ada jarak antara kita dengan Allah pada waktu itu. Ramadan pun tidak ada jarak, karena Rasulullah bersabda, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Hadis qudsi mengatakan, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, menjumpai, menemui para shaimin shaimat. Artinya tidak ada jarak ibadah puasa ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bela-belain ini puasa meskipun dalam suasana perluasan PSBB sekarang ini. Hadirin, topik anugerah bertemu Ramadan terinspirasi oleh kisah menarik yang ditorehkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhibnya yang disahihkan oleh Syekh Albani di nomor 2491 dari sahabat mulia Jabir bin Samurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril di mimbarnya, di 3 tangga mimbarnya itu. Mimbar ini menjadi menarik dalam kajian haji dan umrah, pembatas antara baina baiti wa mimbari raudun min riyadil jannah, sehingga lahir fatwa salat sunnah di kedua tempat ini, dan dia nanti akan menjadi penyaksi testimoni pada hari kiamat. Disitulah Nabi di mimbar yang bertangga 3 ini didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan 3 hal penting. Yang pertama, Nabi digembirakan, dan itu juga maksudnya adalah kita, yakni dengan kedatangan Ramadan. Man adraka Ramadan, ditemui kita oleh Ramadan. Dan karena kita ditemui oleh Ramadan, maka rugilah orang kalau Ramadan ini datang kepada dia dari awal sampai habis di 29 dan 30, fansalakat, dosanya belum Allah ampuni, meskipun di tingkat kafarah. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Ramadan ini sebuah anugerah besar bagi kita di dalam dunia dan akhirat, atau sapu jagat kita, yang kalau kita jamaah haji Hudaya Safari atau jamaah umrohnya, doa mahal kita itu yakni di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, sapu jagat. Yang pertama, man adraka Ramadan. Yang kedua adalah man adraka ahadun walidayh. Orang yang orang tuanya masih ada di samping dia, kilahuma au ahaduhuma, dua-duanya atau salah satunya. Dan kita sebagai anak atau cucu, kerabat, tidak bisa membawa kedua-duanya atau salah satu dari orang tua kita ini ke sorga. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la ayyahdiyallahu laka rajulan wahid khairul laka min humurun na'ami. Satu orang kau bisa dakwai dan dengan izin Allah dapat hidayah karenamu, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan onta merah orang lain.
apalagi jika dia itu adalah orang tua kita. Kenapa? Karena misi terbesar hidup kita ini adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Terbayarkan sudah sepertiga waktu kita bekerja, sepertiga waktu kita ibadah, sepertiga waktu kita istirahat jika kedua orang tua kita, atau kalau diperluas 15 dari pihak suami, 10 dari pihak istri, kita bisa ajak ke surga. Misi hidup kita terpenuhi di poin kedua ini. Di poin pertama, misi kematian kita yakni maghfirah terpenuhi. Karena itu di takbir ketiga kita doakan all out jenazah itu doa pengampunan. Yang ketiga adalah anugerah kita menghidupkan sunnah Nabi yang paling ringan, yakni man shalla alayya sallaitu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat padaku, maka itu Nabi mengatakan bahwa rugilah apabila orang itu disebut namaku, dia dengar di sampingnya atau dalam jarak jauh dia dengar, tapi dia tidak salawat kepadaku, maka rugilah dia. Kenapa? 10 pahala hilang dari dirinya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh darinya. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, telaga al-kautsar Rasulullah jauh darinya. Padahal ini telaga jaraknya antara Yaman dengan antara Sana'a dengan Amman 2 jam penerbangan. Karena itu hadirin sekalian, ada 3 kesimpulan inti yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, anugerah terbesar Ramadan adalah update ajal. Karena itu Nabi berkata kepada Fatimah, wahai anakku, Malaikat Jibril 2 kali datang mengkhatamkan Quran tadarusan bersamaku, dan tidak ada yang terpikir olehku kecuali setelah ini aku meninggal dunia. Karena itu kalau kita ketemu Ramadan dipertemukan oleh Allah, update ajal. Dan ini yang paling mahal sekali. Yang kedua adalah bagaimana kafarah, sekurang-kurangnya kita dapat kafarah, dan setinggi-tingginya adalah maghfirah, karena doa inti Ramadan, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena itu memasuki Ramadan, saya sering mengatakan seperti wudhu dengan sholat, seperti orang haji atau umrah dengan amalan miqat, seperti jenazah yang perlu dimandi dan diwudhui. Untuk apa? Pembersihan diri. Yang ketiga adalah memuliakan, karena visi besar Ramadan di Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun dan Al-Baqarah 187 la'allahum yattaqun. Kenapa? Kalau jiwa kita takwa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Jiwa kita takwa, Ramadan mau mentakwakan kita, ketemu antara takwa internal dan takwa eksternal. Hadiahnya apa? Yakni sorga Firdaus, sorga paling tengah, sorga paling atas, dan sorga paling lengkap fasilitasnya. Itu anugerah besar kalau kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1441 di musim COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.